Teman-teman, blue light itu apa sih? Bahaya nggak ya? Kita bahas yuk. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Erika. Teman-teman, ternyata sinar blue light ini sering banget loh kita jumpai dalam aktivitas kita sehari-hari. Bahkan mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kok bisa ya? Sumbernya dari mana nih? Yang pertama dari paparan sinar matahari secara langsung nih. Jadi tidak hanya yang namanya sinar UVA, sinar UVB, ternyata juga ada yang namanya sinar blue light. Bedanya apa ya? Tentunya beda ya teman-teman. Kalau yang pertama nih, yang paling pendek gelombangnya gitu ya, yaitu sinar UVB. Nah, sinar UVB ini menyerang kulit kita di paling luar ya teman-teman, sehingga efek yang ditimbulkan sedikit maupun perih. Yang kedua, sinar UVA. Nah, sinar UVA ini gelombangnya lebih panjang nih, hingga bisa masuk di lapisan kulit kita bagian tengah ataupun dermis. Nah, efeknya gimana? Jangka panjangnya tentunya bisa menyebabkan yang namanya penuaan dini. Nah, gelombang yang paling panjang nih teman-teman yaitu dari sinar blue light, bahkan bisa menembus kulit kita di lapisan terdalam yaitu hipodermis. Wah, untuk efeknya gimana nih? Tentunya efeknya sangat bahaya ya teman-teman, bahkan hingga menyebabkan kanker kulit. Tuh. Jadi ini cahaya yang bisa kita dapat secara alami sebetulnya di kehidupan kita sehari-hari. Terus sumber yang lainnya dari mana? Ternyata nih, sinar blue light juga bisa kita temukan dari cahaya digital device atau gadget yang biasa kita gunakan sehari-hari. Mulai dari handphone bahkan sampai laptop. Padahal ya teman-teman, kalau misalkan kita perhatikan aktivitas kita itu banyak banget menggunakan gadget ya, entah itu handphone maupun laptop. Kalau misalkan di rumah belanja sekarang online shop pakainya handphone. Kalau di kerjaan mengerjakan pekerjaan menggunakan laptop. Belum lagi nanti sampai rumah buka chatting, buka sosial media, buka Shopee misalkan, pakainya apa? Pakainya handphone. Jadi tidak bisa nih kita hindari yang namanya sinar blue light ini. Tentunya ini bahaya banget ya teman-teman, tetapi paling tidak kita bisa meminimalisir efek buruk dari sinar blue light ini. Nah, caranya gimana sih? Nah, untuk caranya teman-teman, tentunya yang pertama kita harus membatasi penggunaan kita dengan gadget. Contohnya nih, misalkan ketika kita mau tidur di malam hari, biasanya kalau mau tidur kan pasti itu ya buka-buka sosial media ataupun buka online shop gitu ya, ataupun buka chattingan dari teman atau rekan kerja, contohnya seperti itu. Nah, usahakan 1 jam atau 2 jam sebelum kita tidur pastikan kita tidak menggunakan gadget sama sekali. Nah, selain bisa meminimalisir efek buruk dari blue light ini, kita juga bisa loh mendapatkan kualitas istirahat atau tidur yang lebih baik gitu. Nah, yang kedua apa nih? Yang kedua tentunya kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi yang kaya akan antioksidan. Dapatnya dari mana sih? Tentunya dari sayur maupun buah-buahan ya teman-teman. Yang ketiga nih teman-teman, yang tidak kalah penting, kita harus merawat kulit kita dari luar gitu ya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan skincare yang ada kandungan antioksidan. Dapatnya dari mana ya? Nah, kita bisa menggunakan skincare yang ada kandungan niacinamide. Niacinamide ini apa sih gitu ya? Niacinamide ini adalah turunan dari vitamin B3 yang bagus banget nih untuk membantu melembabkan kulit kita sebagai antioksidan, dan yang paling penting adalah untuk mencerahkan wajah kita. Pas banget ya, karena efek buruk dari blue light itu salah satunya adalah membuat wajah kita itu kusam, bahkan timbul yang namanya noda hitam di wajah gitu. Nah teman-teman, kandungan niacinamide ini sudah ada di rangkaian Lightening Series by Wardah loh. Dan seperti kalian lihat, untuk Lightening Seriesnya Wardah sudah ganti wajah ya, sudah memperbaharui formulanya juga gitu. Jadi untuk Lightening Series yang terbaru ini sudah ada kandungan utama yaitu Advanced Niacinamide. Jadi ini bagus banget ya kandungan Advanced Niacinamide ini, karena untuk kandungannya itu lebih ringan sehingga ketika digunakan itu tidak akan menyebabkan efek kemerahan maupun perih di wajah ataupun iritasi gitu. Jadi aman banget nih digunakan mulai dari usia 17 tahun. Nah, untuk rangkaiannya apa aja sih yang kita gunakan untuk pagi maupun malam hari? Aku mau sharing ya. Teman-teman, sebelum menggunakan skincare wajib banget ya kita harus membersihkan wajah kita terlebih dahulu. Nah, biasanya nih di pagi hari aku biasanya menggunakan face wash terlebih dahulu. Nah, untuk face washnya dari Lightening Series ini ada 2 jenis ya, yaitu Lightening Cream Facial Foam sama Lightening Micellar Gentle Wash.
bedanya apa ya? Nah, dua-duanya ini sudah ada kandungan advanced niacinamide-nya, tetapi nih teman-teman, untuk lightening micellar gentle rose ini non pemula nih, jadi cocok banget digunakan untuk kulit kalian yang kering. Sedangkan kalau untuk lightening wave facial foam ini busanya berlimpah banget, plus 5 kali lebih lembut busanya, sehingga bagus banget nih kalian gunakan untuk kulit yang cenderung oily. Nah teman-teman, kalau untuk facial wash kan bisa kita gunakan 2 kali sehari ya. Nah tetapi biasanya nih untuk perawatan mingguannya atau untuk pembersihan mingguannya, aku biasanya menggunakan ini, lightening gentle exfoliator. Jadi ini bagus banget digunakan untuk membantu pengangkatan sel kulit mati. Tetapi yang paling penting jangan sampai dipakai setiap hari ya, cukup 2 hari sekali saja gitu. Nah setelah kita sudah melakukan pembersihan gitu ya, kita juga bisa melakukan perawatan mingguan nih dengan menggunakan lightening blue clay mask. Jadi masker ini bagus banget untuk mengangkat kotoran maupun minyak yang ada di wajah kita, plus membuat wajah kita itu lebih lembab dan juga lebih kencang plus kenyal. Bagus banget loh karena sudah ada advanced niacinamide-nya juga gitu. Ini untuk mingguan ya, jadi cukup 2 kali aja dalam 1 minggu. Nah setelah melakukan pembersihan nih teman-teman gitu ya, supaya lebih fresh lagi wajah, aku biasanya menggunakan lightening face toner. Bagusnya, meskipun fungsinya untuk menyegarkan, ini juga sudah ada kandungan yang namanya advanced niacinamide. Jadi bagus banget digunakan untuk menyegarkan wajah, untuk mempertahankan pH kulit, dan juga untuk membantu nih mencegah efek buruk dari paparan blue light. Jadi manfaatnya bagus banget, dan toner ini tidak boleh yang namanya dilewatkan ya teman-teman. Nah setelah wajahnya bersih dan segar gitu ya, biasanya ketika di siang hari aku butuh protection dari paparan sinar matahari, dan aku menggunakan lightening day cream. Nah lightening day cream ini juga sudah ada kandungan utama yaitu advanced niacinamide. Selain itu nih teman-teman, untuk memproteksi kulit aku dari sinar UVA maupun UVB, ini sudah ada kandungan SPF 30 PA++. Jadi maksimal banget untuk melindungi wajah aku. Selain itu juga bisa melembabkan plus sebagai antioksidan. Bagus banget loh. Nah, ketika malam hari gimana? Setelah aku selesai untuk beraktivitas, tentunya biasanya aktivitas aku kan menggunakan make up ya teman-teman. Untuk pembersihannya harus maksimal banget, dan aku harus melakukan double cleansing. Double cleansing itu maksudnya gimana sih? Jadi aku membersihkan wajah itu 2 langkah nih teman-teman. Yang pertama aku menggunakan lightening cleansing milk. Jadi meskipun dia fungsinya untuk membersihkan, sudah ada kandungan advanced niacinamide-nya juga. Plus dia sudah 2-in-1 action formula. Jadi bisa membantu meluluhkan nih untuk melarutkan kotoran, debu maupun make up yang ada di wajah aku. Nah teman-teman, setelah aku menggunakan lightening cleansing milk ini, tentunya wajah aku masih ada sisa-sisa dari cleansernya ya. Aku langsung menggunakan face wash yaitu lightening micellar gentle wash, supaya wajah aku lebih bersih lagi dan lebih maksimal untuk pembersihannya. Nah setelah wajah aku bersih, sama nih aku juga menggunakan yang namanya lightening face toner, supaya wajah aku lebih segar, lebih lebih fresh gitu ya, dan juga pori-porinya bisa teringkas dengan baik. Plus yang paling penting adalah terhindar dari efek buruk blue light gitu. Nah setelah pakai toner, aku langsung menggunakan ini, lightening night cream. Jadi kalau misalkan lightening day cream itu tadi adalah untuk melindungi kulit ya dari efek buruk dari sinar matahari. Kalau untuk lightening night cream ini juga sama nih teman-teman, bisa membantu melindungi kita dari efek buruk sinar blue light gitu ya ketika kita aktivitas di malam hari. Karena ini sudah ada kandungan utama yaitu advanced niacinamide plus glycolic extract. Jadi memaksimalkan banget penutrisian ketika di malam hari. Jadi night cream ini bagus banget ya teman-teman untuk memperbaiki kulit kita yang sedang mengalami permasalahan, entah itu flek hitam maupun wajah kusam. Jadi wajib banget ya menggunakan di malam hari. Nah teman-teman, itu tadi adalah rangkaian dari lightening series yang memiliki kandungan utama advanced niacinamide. Jadi ini bagus banget digunakan untuk meminimalisir efek buruk dari paparan sinar blue light gitu ya. Nah teman-teman, sekian ya video dari aku terkait blue light ini. Semoga bermanfaat dan stay safe, happy and healthy semuanya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.